Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa di mana saja berada. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu dalam rangka menjelaskan tentang masalah puasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah berada di hari yang ke-18 pelaksanaan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita lalui 17 hari yang lalu itu akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita pada kali ini benar-benar mempunyai kualitas yang meyakinkan untuk kita semua. Hadirin sekalian, para pemirsa yang saya hormati, kita menjelaskan hari ini tentang masalah puasa. Jadi puasa ini sudah kita kenal bahwa puasa merupakan satu kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat muslim yang wajib melaksanakan yang sudah mukallaf. Nah, jadi pada hari ini kita sedikit mengulas tentang masalah puasa. Jadi puasa itu adalah artinya menahan. Dalam segi bahasa menahan, lugatu al-imsak. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak puasa. Kemudian menurut syariat, menurut syarak, ini imsakun anil muftir biniyatil makhsusah. Jadi menahan diri jangan sampai bisa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Kemudian yang berikut, syarat-syarat yang dilakukan oleh orang yang wajib melaksanakan puasa. Yang jelas pertama harus dia orang muslim. Yang kedua dia orang sudah balik atau mukallaf, kemudian sudah berakal, dan kemudian yang mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa di sini ada beberapa. Pertama, orang yang sudah lanjut usia. Nah, orang yang lanjut usia ini diberikan kesempatan untuk tidak melakukan puasa, tapi dia memfidyah selama 1 bulan. Kalau memang dia benar-benar tidak mampu untuk melakukan puasa sebulan penuh, berarti dia harus memfidyah. Nah, fidyahnya itu dalam perhitungan dalam fikih itu, kalau satu orang 1 mud. 1 mud ukurannya kurang lebih 1,5 liter. Nah, jadi kalau 1 bulan berarti 15 liter yang harus bayarkan atau berikan kepada fakir miskin. Kemudian dia lauk pauknya, dihitung saja lauk pauk per hari. Kalau dia membeli 10.000 sayur, 10.000 ikan, berarti 1 bulan kali 30 hari saja, berarti 600.000 rupiah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Nah, siapa yang harus melakukan ini? Kalau orang tua yang sudah lanjut usia yang tidak mampu, ada anak-anaknya. Itu fungsinya anak untuk bisa membantu orang tuanya dikala orang tuanya sudah menjalani masa tua. Nah, itu yang pertama, yang tidak mampu untuk berpuasa diberikan rukhsah untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang musafir, orang dalam perjalanan atau bepergian. Pergian dalam arti untuk melaksanakan sesuatu yang baik, bukan maksiat. Kalau maksiat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah selesai dia dalam perjalanan kurang lebih 10 atau 1 pekan, maka dia harus mengganti puasanya ini pada hari-hari yang lain. Fa'iddatuh min ayyamin ukhar. Dia mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi itu barangkali yang perlu diketahui oleh para pemirsa, bahwa puasa, orang yang tidak diwajibkan puasa itu termasuk orang musafir. Jadi musafir ini boleh tidak puasa. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah orang yang hamil. Nah, orang hamil ini ada dua alasan. Pertama, kalau dia khawatir kesehatannya, maka dia hanya wajib mengqadha puasa, tidak memfidyah. Tapi kalau dia khawatir bayi terganggu dari kesehatannya, maka dia harus pertama dia harus memfidyah dulu, bayar fidyah selama 1 bulan.
seperti tadi fidyahnya tadi, kalau misalnya dia punya kemampuan, dia memberi fidyah beras sekaligus dengan lauk pauknya atau dengan biaya atau uang. Nah, kemudian kalau dia khawatir bayi, berarti dia pertama memfidyah, kemudian setelah bayi ini lahir dan dia bisa makan sendiri, maka ibu sudah wajib mengqadha puasanya. Itu pertama. Nah, kemudian kalau ibu khawatir, itu tadi khawatir bayi ya, bukan ibu. Kalau ibu khawatir dirinya, dia tidak memfidyah. Dia cukup mengqadha puasa saja. Kemudian kalau dia khawatir bayi, maka dia memfidyah dan mengqadha puasanya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang berikut, wanita yang menyusui. Wanita yang menyusui itu sama dengan yang hamil. Kalau ibu khawatir bayi ini terganggu kesehatannya karena dia minum air susu yang dingin mungkin, karena ibu tidak bisa menyentuh makanan baik yang dingin maupun yang panas, maka ibu ini harus dia membayar fidyah, sama tadi membayar fidyah, dan kemudian setelah anak ini bisa makan sendiri dia mengqadha. Itu. Jadi kalau dia khawatir bayi. Kemudian yang berikut, kalau dia khawatir dirinya sendiri terganggu kesehatannya, maka dia cukup mengqadha puasa, sama saja dengan hamil tadi. Nah, ini saya kira yang perlu diketahui oleh para kaum muslimin di mana saja berada. Nah, itu yang ketiga. Yang berikutnya adalah seorang pekerja berat, atau yang kita kenal dengan buruh berat. Pekerjanya sangat berat. Pertanyaan, apa orang ini bisa dia membayar fidyah atau dia mengqadha puasanya? Dia mengqadha atau tidak puasanya, tetap juga pekerjaan yang tidak akan lepas. Kalau dia berhenti bekerja di pekerjaan buruh berat ini, maka anak-anak istrinya ini tidak akan makan dan minum. Tidak ada yang dia bisa berikan jaminan untuk kebutuhan lahiriah batinnya kebutuhan lahiriah anak-anaknya dan istrinya. Maka dia diberikan rukhsah untuk boleh tidak puasa, hanya mengqadha saja. Ya cukup, tidak ada lagi hanya memfidyah, tidak mengqadha puasanya, dia memfidyah saja. Jadi kalau dia dibebankan lagi mengqadha puasanya, membayar fidyah, maka dia terkena beban dua sanksi mengqadha dan sanksi membayar fidyah. Maka fidyah ini tidak diberikan lagi kepada dia sebagai sanksi untuk melakukan pembayaran fidyah, membayarkan qadha atau puasa. Saya kira cukup dia hanya untuk memfidyah saja, tidak membayar fidyah, tidak membayar puasa lagi atau tidak mengqadha puasa. Nah, ini saya kira yang bisa diperhatikan oleh para shaimin dan shaimat, para pemirsa kaum muslimin. Dan ini mudah-mudahan menjadi satu pegangan, tidak ada alasan untuk tidak puasa, karena puasa ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan. Siapa yang tidak melakukan puasa berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya itu tadi yang tidak wajib atau tidak ada diberikan kewajiban puasa. Kemudian yang berikut anak-anak yang belum balik, yang belum mukallaf. Jadi yang belum mukallaf itu boleh tidak puasa. Tapi kalau dalam rangka untuk pelatihan, jadi pendidikan anak, pembiasaan anak, itu dibolehkan, tidak dilarang di dalam syariat Islam. Saya kira seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang faraidus shaum. Jadi fardu-fardu puasa itu pertama niat. Kita kembali kepada itu. Pertama niat. Jadi niat kita harus kita lakukan. Kalau tidak berniat, maka kita punya puasa tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang dikhawatirkan kalau jangan sampai tidak sempat melakukan niat puasa setiap hari, maka boleh melakukan niatnya sekaligus. Jadi nawaitu sauma Ramadan kullahu. Jadi saya berniat puasa Ramadan untuk sebulan penuh. Jadi boleh berniat sekaligus. Jadi setiap malam tidak sempat berniat, tetap puasanya sah karena sudah diniatkan sekaligus dalam sebulan. Tapi boleh juga setiap malam diiringi dengan niat setiap malam yang dilakukan sesudah maghrib atau sesudah sholat tarawih. Nah, itu yang biasa kita lakukan setiap Ramadan.
Jadi itu yang pertama, niat. Jadi niat ini sebenarnya bil qalbi, di dalam hati, ya. Fa in kana shaum fardan ka ramadhan au nadaran fala budda min iqadin niyati lailan. Maka kalau jadi niat dimulai diucapkan di dalam hati, tapi boleh juga diucapkan dengan lisan. Dan puasa, kalau seperti puasa fardu, puasa wajib itu seperti Ramadan atau puasa nadar, maka tidak harus dilakukan niat puasanya itu di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Kalau puasa sunat itu boleh dia melakukan niat di pagi hari. Contoh, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa hari Senin, tidak sempat sahur, beliau pergi ke rumahnya istrinya pertama. Beliau bilang, Khadijah, ada sisa makanan tadi malam? Khadijah yang jawab, tiada ya Rasulullah, tidak ada lagi. Pergi sama Aisyah juga sama, tidak ada. Kalau begitu saya puasa saja puasa hari ini. Nah, nawaitu sauma yaumin yaumil isnaini, atau niatnya nawaitu sauma yaumil isnaini. Nah, itu nawaitu sauma yaumin, dia pakai sauma yaumin min yaumil isnaini, ya, sunnatan alaiya lillahi ta'ala. Jadi saya berniat hari ini puasa hari Senin. Jadi niatnya boleh di pagi hari, di siang hari, atau sudah lewat dari jam 6 atau sudah selesai subuh. Jadi boleh niat. Tapi kalau niat puasa Ramadan atau puasa nazar yang wajib, puasa qadha, tetap dia harus bermalam niatnya. Tidak boleh tidak bermalam. Jadi dia niatkan sampai sebelum fajar selesai. Fajar pertama maksudnya, bukan fajar kedua. Nah, itu yang berkaitan dengan soal niat tadi. Kemudian jadi itu wa akmalul niyah saum. Jadi akmalul nausiyami, sempurnanya niat puasanya itu apabila disebutkan niat puasanya itu seperti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadis sanatillahi taala. Itu petunjuk yang dilakukan oleh para ulama kita dan sampai hari ini berlanjut. Kemudian yang kedua adalah imsak alil akli wasyurbi. Jadi menahan makan dan minum. Nah, itu yang disebut dengan imsak, itu dia menahan, dia tidak makan dan tidak minum. Ya. Jangan sudah imsak lagi kita makan dan minum, alasannya tidak sempat sahur, tidak ada. Kalau sudah tertidur tidak sahur, tetap puasa lanjut asal niatnya sudah dilakukan pada sebelum fajar. Nah, itu, atau diniatkan sesudah maghrib maupun setelah selesai sholat tarawih. Ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga, al-ijma'. Nah, ini kalau melaksanakan hubungan suami istri dia pada bulan Ramadan, dia berusaha belum fajar kedua. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, kita tidak tahu sementara kita laksanakan ini hubungan suami istri jima, tiba-tiba beduk berbunyi tanda sudah masuk waktu. Apa kita batal punya hubungan ini? Kalau sementara melaksanakan kemudian dengan beduk, kemudian dia langsung cabut dan dia tidak lanjutkan, ini sah puasanya. Nah, sama dengan sementara dia makan, dia bilang, ini ada puasa. Langsung yang di mulut sementara dikunyah itu yang harus dikeluarkan, dan dia harus membersihkan kembali mulutnya supaya tidak batal puasanya, bisa dilanjutkan puasanya. Tapi dia dengar sudah ada waktu imsak sudah masuk, kemudian dia masih meneruskan, berarti batal puasanya. Wasama yasumani syahraini mutatabi'ain. Maka kedua-duanya ini harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 1 bulan saja susah, apalagi 2 bulan. Nah, kalau tidak, dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini yang berkaitan dengan soal jima tadi. Makanya hati-hati kalau yang paling dikhawatirkan itu kalau para pengantin baru pada bulan Sya'ban nikah, kemudian masuk Ramadan hanya beberapa hari. Nah, ini kalau ibarat orang punya motor baru, Andrean itu tidak senang kalau tidak keliling-keliling sampai berapa kilometer untuk memenuhi persyaratan kilometernya.
Nah, saya kira ini yang dikhawatir seperti itu, jangan. Ya. Kemudian, jadi kalau di sini kalau disebut al-ijma'u amidan, kalau hubungan ini sengaja dilakukan, wa amal jima'u nasian, kalau hubungannya ini dia lupa ini dia ada puasa, kemudian dia lakukan, tapi dia setelah mendengar imsak sudah masuk, kemudian dia langsung memberhentikannya, maka sah puasanya. Itu. Ya. Sama dengan fakal akli nasian, sama dengan makan lupa. Sementara makan, saya ada puasa. Nah, jadi yang sementara di dalam mulut itu tidak boleh ditelan lagi, harus keluar dan dibersihkan mulut, sah puasanya. Nah, itu yang berikut. Kemudian yang keempat, ta'tamidul qai. Jadi dia sengaja muntah disengaja. Nah, itu batal puasa itu. Tapi kalau dia tidak sengaja, lam yabtul saumuhu. Jadi tidak batal dia punya puasa. Nah, inilah yang hal-hal yang perlu sekali diketahui oleh kaum muslimin selama dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang berikut, nah, tadi sudah dijelaskan ini dimaksud dengan imsak. Jadi imsak itu menahan diri dari makan dan minum maupun jima. Jadi itu namanya imsak. Jadi kalau di sini dijelaskan seperti itu. Nah, jadi ini yang hal-hal yang perlu dilakukan oleh umat Islam selama dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikut adalah yang wajib, melanjutkan yang tadi, yang wajib melaksanakan puasa ini adalah sesuai dengan syariat Islam dalam fikih ini. Al-Islam, pertama dia harus orang Islam, kemudian wal bulugh, yang sudah balik. Yang balik itu yang kalau laki-laki sudah bisa mengeluarkan air sperma atau mimpi. Tapi di dalam hadis Nabi 15 sana atau amin atau 15 tahun. Kemudian kalau perempuan, ya ini datangnya haid. Kalau datangnya haid itu tanda sudah balik. Kemudian wal aklu, jadi orangnya sudah berakal. Jadi jangan orang tidak berakal yang mau melakukan puasa, tidak sah puasanya orang yang tidak berakal. Kemudian wal qadru ala saumi, dan orang yang mampu berpuasa. Siapa yang mampu berpuasa tadi? Itu adalah orang-orang yang tidak dalam perjalanan, yang tidak sakit, yang tidak lanjut usia, yang tidak musafir, dan itu yang termasuk orang-orang yang mampu untuk melakukan puasa. Jadi ini wahada huwa sakit, dan ini merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh syariat Islam untuk dilakukan. Kemudian yang berikut, hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Kalau hal yang membatalkan puasa seperti tadi itu, kalau makan dengan sengaja itu batal puasa. Ya, kemudian melakukan hubungan dengan sengaja juga batal puasanya. Ya. Nah, ini yang sangat diperhatikan oleh kaum muslimin di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kemudian berikut lagi wa yahrumu siyamu 5 ayyam. Ada 5 puasa yang 5 hari puasa yang diharamkan oleh syariat Islam. Pertama al-Aidani wa ayyamut tasyrik. Ya, salah satu ayyam. Kemudian satu at-tasyrik, salah satu ayyam. Jadi ada 3 hari. Wa yakrahu saumu yaumul syak illa ay wafiqa adatan lahu. Nah, jadi yang diharamkan puasa itu pertama pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian yang berikut wa yakrahu shauma yaumul syakki. Kemudian hari yang
dimakruhkan puasa, yaitu hari yang diragu-ragukan. Kalau biasanya yang disebut Yaumul Syak itu kalau di akhir bulan Sya'ban ada orang masih mengqadha puasa. Nah, itu mengqadha puasa tidak dibenarkan lagi. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan pada saat nisfu Sya'ban itu tidak boleh mengqadha puasa, tidak boleh mengganti puasa. Tapi sebagian ulama mengatakan masih bisa. Daripada dia membawa hutang di bulan Ramadan, lebih baik dia mengganti pada bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan, yaitu pada nisfu Sya'ban sebelum berakhir. Jadi dari 15 Sya'ban sampai 29 Sya'ban itu masih boleh untuk mengqadha. Tapi kalau puasa sunnah, Rasulullah itu puasa sebulan penuh Sya'ban. Makanya tanya Nabi, kenapa Nabi itu gemar puasa Sya'ban penuh sampai bulan Ramadan? Dia bilang, pertama, saya sengaja puasa pada bulan Sya'ban sebulan penuh itu karena bulan ini ghafil. Bulan ini bulan dilalaikan oleh umat Islam. Karena dia di antara Rajab dengan Ramadan. Maka bulan ini sering dilalaikan oleh umat Islam. Nah, ini barangkali yang diperhatikan oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh puasa pada hari 2 hari raya tadi kan ya. Kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah masuk pada tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Nah, itu tidak dibenarkan puasa. Nah, kemudian yang berikut, tadi saya jelaskan tentang hari-hari ragu-ragu, syak. Man wa'ata fi naharin ramadhani amidan fil farji. Nah, sudah jelaskan tadi ini. Artinya, siapa yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan, di suami istri secara sengaja amidan fil farji fa alaihima qada'u wal kafaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Fa an lam yajid siyamu syahrain mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina masakin atau miskinan. Likulli miskinin muddun wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan at'imu anhu likulli yaumin muddun. Nah, itu. Jadi orang yang sengaja melakukan hubungan kelamin suami istri, maka dia pertama harus mengqadha puasanya. Kemudian kafarat, ya, kafarat merebus dengan memerdekakan budak, dan kemudian budak orang mukmin, bukan yang kafir. Fa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'an. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, cukup dia memberi makan 60 fakir miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang 1 mud. Nah, saya sudah awal jelaskan tadi pertama. Jadi 1 mud itu ukurannya 1 atau setengah liter. Jadi setengah liter berarti kalau sebulan 15 liter yang harus diberikan pada fakir miskin. Jadi kulli miskin muddun, setiap orang miskin itu 1 mud. Wa man mata wa alaihi syamun, dan siapa yang meninggal dunia sedangkan dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus membayar puasanya. Siapa yang harus membayar puasanya adalah ahli waris. Misalnya si A meninggal dunia, 15 hari dia sempat berpuasa, hari ke-16 dia meninggal, maka yang fasyamu waliyuhu, maka yang dipuasakan oleh ahli warisnya itu 15 hari sisanya. Nah, kalau si yang meninggal dunia ini dia punya anak dan punya istri, maka dibagi 3. Jadi 5 hari pertama istri, 5 hari kedua anak pertama, 5 hari ketiga anak kedua. Serentak dia berpuasa 15 hari itu, maka selesai dalam tempo 5 hari untuk 3 orang, 5 kali 3, 15 selesai. Nah, ini metode untuk mengqadha puasa orang yang meninggal dunia sedangkan dia sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu barangkali yang diperhatikan oleh para shaimin dan shaimat. Sampai berapa ya?
Masih? Nah, iya. Jadi para pemirsa sekalian yang saya hormati, itu yang hal-hal yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir ini yang sangat diperhatikan oleh kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Kemudian yang berikut, ya, sudah selesai dijelaskan di puasa. Saya kira ini saja dulu Ustaz yang saya sampaikan berkaitan dengan soal puasa. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu diperjelas, nanti kita akan kembangkan di sesi yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak jelas atau dipertanyakan. Oke, saya kira cukup. Sekian, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.